Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, Museum Kebangkitan Nasional mewujudkan branding menjadi platform edukasi kebangsaan dengan merumuskan kegiatan yang memberikan stimulus bagi pemuda untuk melanjutkan perjuangan kemerdekaan. Muskitnas menjadi agen perubahan sosial untuk melahirkan pemuda yang memiliki kemampuan memimpin, berkomunikasi, kemudian literasi, riset, berdiplomasi, serta bernegosiasi di tataran nasional maupun global. Nah, terkait dengan Muskitnas ini kita akan bahas bersama dengan dua tamu saya kali ini yang sudah bergabung di line Zoom. Ada Mbak Cindy dan juga Mas Boy ya. Ada Mbak Cindy Marsitauli dari Kurator Museum Kebangkitan Nasional. Saya sapa dulu Mbak Cindy, halo. Halo Mas, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar Mbak? Puji Tuhan baik Mas. Baik ya. Gimana kabarnya Mas? Baik juga, alhamdulillah. Mas Boy juga apa kabar Mas? Baik, sama-sama. Gimana kabarnya Mas? Baik juga, terima kasih sudah bergabung. Mas Boy ini adalah High School Social Studies Teachers, e-sport, dan juga MUN Enthusiast Jakarta Intercultural School ya. Iya, Luar betul. biasa nih. Kita bertiga akan ngobrol-ngobrol nih seputar apa yang menjadi kegiatan dari Museum Kebangkitan Nasional ya untuk mewujudkan branding menjadi platform edukasi dan lain-lain. Mungkin ke kurator dulu, ke Mbak Cindy, terkait dengan Museum Kebangkitan Nasional, model United Nation atau Muskitnas MUN ini, bisa dijelaskan apa itu Mbak? Terima kasih Mas kesempatannya. Jadi Muskitnas MUN ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan tahunan kami di Museum Kebangkitan Nasional. Setiap tahunnya kami punya perayaan Hari Kebangkitan Nasional, dan MUN ini menjadi salah satu bagian dari perayaan Hari Kebangkitan Nasional. Gitu. Jadi Muskitnas MUN sebetulnya sudah ada sejak tahun lalu, namun tahun lalu itu skalanya masih Jabodetabek saja. Tapi tahun ini kita coba untuk scale up, untuk kita bawa ke level nasional gitu. Oke. Nah, seperti apa program ini? Mungkin yang lebih gambaran luasnya atau secara lebih konkretnya bisa dijelasin, Mbak? Oke, jadi sekarang kami Museum Kebangkitan Nasional bagian dari Indonesian Heritage Agency atau Museum dan Cagar Budaya, salah satu badan layanan umum di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Di museum kami itu kami punya branding sebagai platform edukasi kebangsaan. Jadi di setiap kegiatan kami harus merepresentasikan branding tersebut. Nah, tahun lalu muncul ide dari kami untuk membawa si MUN ini menjadi bagian dari kegiatan kami. Tujuannya tadi untuk merepresentasikan branding tadi, platform edukasi kebangsaan. Intinya setiap kegiatan kami harus mendukung si branding tersebut gitu. Dan MUN kami rasa cocok dengan branding tersebut. Kita ke Mas Boy dulu. Ya. Mas, kenapa mengikuti kegiatan atau model United Nation MUN ini, Mas? Jadi model United Nation ini kan agak sedikit berbeda ya. Jadi kalau yang mungkin lebih awam kan kompetisi debat seperti itu yang lebih awam. Sedang model United Nation ini perbedaannya adalah dia adalah sebuah simulasi sidang PBB. Nah, jadi perbedaan utamanya adalah kalau debat itu kan ada sisi yang menang dan ada sisi yang kalah di akhirnya. Sedangkan model United Nation ini seluruh peserta dia berusaha bersama-sama untuk mencari solusi terhadap topik yang dibahas. Nah, itu menurut saya jadi salah satu alasan yang membuat sangat menarik, karena bukan cuma anak-anak berpikir bagaimana. Jadi anak-anak ini merepresentasikan layaknya mereka duta besar dari negara masing-masing. Gitu. Jadi mereka dipilihkan, betul. Jadi mereka dipilihkan negaranya nanti, terus ada sebuah topik dan mereka harus merepresentasikan kebijakan dari masing-masing negara. Jadi misalnya negara A
di kenyataannya adalah terhadap topik A misalnya dia tidak setuju. Nah di MUN dia harus juga bersikap seperti tidak setuju, walaupun nanti seiring berjalannya waktu nanti ketika membuat solusi itu bisa berubah, tapi semua prosesnya berjalan dan anak-anak dilatih untuk menjadi diplomat, karena kan mereka juga, kita berharapnya mereka adalah calon-calon diplomat di masa depan ya. Jadi kurang lebih itu sih tentang MUN. Oh ya, jadi ini semacam simulasi dan berakting lah ya masing-masing ya sebagai diplomat negara mana gitu ya. Terus kemudian ya bisa berargumentasi, mungkin beradu apa ya gagasan dan lain sebagainya seperti itu ya, Mas Boy ya. Iya, betul. Oke. Saya ke Mbak Cindy lagi, tadi sempat keputus. Iya, sorry. Mbak ini kan berangkat dari tulisan Mbak tahun lalu ya kalau tidak salah, ada semacam gagasan seperti itu. Nah mungkin ini kan bisa direalisasikan tahun ini nih. Mungkin bisa dijelaskan? Oke, sebagai konteks, Museum Kebangkitan Nasional itu kan tempat lahirnya salah satu organisasi pertama di Indonesia, yaitu Budi Utomo. Gitu, Mas. Jadi Budi Utomo itu adalah satu organisasi yang dimotori juga oleh anak-anak muda. Nah, lewat kesamaan cerita tersebut dengan konsep MUN, kompetisi MUN ini, kita berusaha untuk mereplikasi lagi, membawa lagi semangat Budi Utomo ke era sekarang, era yang lebih relevan gitu, Mas. Jadi sejak tahun lalu sudah kita mulai dan kita sedang upayakan untuk diteruskan ke tahun-tahun berikutnya supaya lahir lagi generasi selanjutnya yang juga mempunyai semangat seperti di organisasi Budi Utomo gitu, Mas. Oke, jadi semangat Budi Utomo itu bisa menular ya melalui kegiatan ini. Oh ya. Menular dan juga relevan sih paling penting dengan konteks sekarang ya. Betul. Dan berarti semua peserta itu harus tahu ya bagaimana kebijakan politik luar negeri masing-masing negara, ya termasuk juga Indonesia terutama ya. Betul. Nah, kalau di MUN tahun ini kita upayakan untuk semua sequence waktu itu dibahas. Ada masa lalunya, ada konteks masa sekarangnya, ada konteks juga masa depan. Nah, itu juga terlihat dalam 3 dewan. Jadi kalau di UN itu kan ada beberapa dewan ya, Mas. Nah, di tahun ini kita ada 3 dewan. Yang pertama itu Dewan Kesejarahan yang nanti akan fokus membahas tentang sejarah kebangkitan nasional. Jadi anak-anak akan langsung experience bermain peran sebagai tokoh-tokoh kebangkitan nasional, belajar secara langsung seperti apa sih kebangkitan nasional waktu itu terjadi gitu. Nah, ada dewan kedua juga UNESCO, itu temanya tentang bagaimana budaya itu bisa jadi satu medium untuk pembangunan keberlanjutan. Nah, itu kan sangat relevan dengan topik sekarang. Jadi anak juga bisa belajar hal tersebut, mereka membawa peran sebagai diplomat sebuah negara, bagaimana sih posisi mereka terhadap tema tersebut. Terus yang ketiga itu temanya masa depan, kita akan bahas tentang perkembangan AI, kecerdasan buatan. Nanti anak-anak akan bermain peran sebagai tokoh-tokoh perkembangan AI, kayak misalnya Elon Musk dan lain sebagainya. Kayaknya akan menarik sih nanti yang tahun ini. Wah, ini banyak update yang terbaru yang relevan ya dengan kekinian, karena ada yang dibahas AI, kemudian juga honoring the past, inspiring the future, dan keberlanjutan untuk menjawab isu global yang akan datang ya. Betul. Nah, terkait itu mungkin dari Mas Boy ada tambahan nih. Ini kan momentum kebangkitan nasional tadi seperti disampaikan, peserta ini bisa apa ya, ikut apa ya, ke masa lalu, memaknai, mendalami apa yang terjadi masa lalu di masa kebangkitan nasional. Nah, sekarang dibawa ke masa kini, mungkin relevansinya bisa lebih dikonkretkan lagi, Mas Boy, bagaimana? Iya, jadi kan seperti yang Mbak Cindy tadi jelaskan, jadi biasanya kalau di model United Nations ada sebuah yang kita sebut Historical Crisis Council. Jadi dia itu adalah komite yang tentang sejarah. Jadi anak-anak seolah-olah menjadi tokohnya nih nanti. Jadi ketika ada nanti Budi Utomo, ada yang terpilih menjadi Budi Utomo, dia akan memerankan menjadi Budi Utomo. Nah, sebenarnya relevansinya adalah supaya anak-anak tuh juga belajar. Mereka kan biasanya harus mempersiapkan dulu supaya tahu, oh ternyata organisasi Budi Utomo misalnya, dia tuh merepresentasikan value gotong royong misalnya. Dia harus sudah belajar itu dulu, dan relevansinya ke sekarang, mereka jadi bisa melihat, sebenarnya itu juga salah satu pentingnya sejarah, mereka bisa belajar kenapa sih dulu para tokoh-tokoh Indonesia misalnya, itu mengambil keputusan seperti itu.
Jadi ada apa di belakangnya. Nah, kita salah satu cara untuk memahami apa yang terjadi itu salah satu tujuan dari model United Nations ini sendiri. Terus kemudian ketika membahas tentang tema yang AI, artificial intelligence kan memang sangat itu sesuatu yang kalau di dunia pendidikan sendiri itu juga jadi perdebatan gitu ya penggunaannya. Nah, makanya dari United Nations sendiri juga sudah lagi membahas nih, perlu nggak sih diatur? Kalau diatur tuh gimana caranya? Apa kelebihannya? Apa kekurangannya? Nah, itu yang akan anak-anak nanti peserta-pesertanya akan membahas. Jadi nanti yang tadi sudah sedikit disebut sama Mbak Cindy, jadi nanti juga di komisi yang ada membahas tentang AI, nanti ada beberapa kalau nggak salah kita juga pilih tentang Elon Musk. Jadi ada yang nanti berperan sebagai Elon Musk, jadi dia akan kurang lebih melihat Elon Musk nih biasanya apa kalau tentang AI dia gimana pendapatnya, atau tentang Mark Zuckerberg misalnya yang seperti itu. Oh iya. Jadi mereka biasanya anak-anak ini memang diarahkan, anak-anak kita sekarang ini kan memang sudah punya critical thinking yang bagus, creative thinking yang bagus. Jadi mereka kadang-kadang apa yang mereka utarakan itu buat kita juga wah ternyata beyond imagination kita sendiri gitu. Jadi itu menurut kami menariknya di situ. Ya, dan ini kalau dilihat dari tema kemudian pembahasannya menarik sekali, dan boleh dibilang ya apa ya, dibilang berat juga ya, memang sebenarnya relevan sih dengan kondisi sekarang, tapi tentu diperlukan aktor-aktor yang memang bisa nanti berbicara banyak lah soal yang dibahas tadi. Nah, target peserta ini bagaimana nih Mbak Cindy? Oke, jadi sama seperti tahun lalu, target pesertanya adalah pelajar SMA, Mas. Oh gitu ya. Iya, jadi kalau yang tahun lalu hanya di area Jabodetabek saja, tapi yang tahun ini kita scale up ke tingkat nasional. Jadi peserta dari seluruh Indonesia yang tertarik dengan kegiatan ini boleh banget daftar di Musketnas MUN. Selama tadi ya mau untuk, walaupun belum familiar nih dengan MUN, maulah belajar apa sih itu MUN supaya nanti ketika kompetisi dia bisa mengikuti flow-nya dengan baik. Iya, makin luas ya pesertanya. Mas Boy, dengan semakin diperluasnya peserta, gimana menurut Mas Boy? Iya, ini juga yang kebetulan kan saya juga membantu di tahun lalu dan yang sudah kita rencanakan. Jadi untuk model United Nation ini, kompetisi ini biasanya memang sudah awam atau sudah familiar dilakukan di sekolah dengan kurikulum internasional. Tapi untuk sekolah negeri memang belum. Nah, itu yang akhirnya Musketnas berinisiatif, menurut saya sih menjadi salah satu pionir juga untuk targetnya adalah memang sebisa mungkin kita ayo dong kita reach out ke sekolah negeri, dan itu yang kemarin salah satu target dari museum itu seingat saya ada 20 provinsi, semoga bisa tercapai targetnya di 20 provinsi. Dan salah satu kelebihannya lagi juga dari beberapa dibandingkan MUN yang lain, biasanya untuk bergabung itu harus bayar biaya pendaftaran. Kalau di Musketnas sih bukan cuma gratis, tapi juga dibiayai. Jadi nanti anak-anak yang dari provinsi yang mendaftarkan akan fully funded. Jadi mereka dibawa ke sini, diberi akomodasi, dan juga termasuk itu tadi kalau belum familiar tidak apa-apa. Musketnas memang tujuannya untuk menjadi platform education itu tadi. Jadi diajarin lah istilahnya untuk bisa siap. Oke. Mas Boy udah membocorkan Mbak Cindy, ada 20 provinsi targetnya. Ini gimana nih untuk arah ke sana? Apakah sudah sampai ke pemerintah daerah supaya sekolah-sekolah negeri juga bisa ikut dan lain-lain? Gimana nih? Iya, kita sekarang lagi dalam upaya menyusun list potensial media partner, potensial instansi-instansi yang mungkin bisa kita ajak, kita rangkul untuk membumikan si MUN ini. Karena memang masih banyak sih orang yang belum familiar dengan kegiatan ini. Tapi dengan segala benefit yang kita kasih, harusnya sih sangat amat jadi kesempatan yang baik ya untuk anak-anak Indonesia supaya kompetisi ini tuh lebih inklusif lagi, lebih banyak anak lagi yang tertarik mau bergabung ke depannya. Oke, ini kesempatan baik nih kita ngobrol bertiga tentang Musketnas MUN. Nah, bagaimana caranya supaya pendengar tahu, siapa tahu ada juga pendengar kita di seluruh Nusantara yang dengerin, terus kemudian juga di luar negeri juga mungkin pengen ikut serta juga, apakah boleh apa enggak kan gitu ya, gimana?
Oke, jadi pendaftarannya dibuka untuk umum, semua boleh akses di link yang kita sudah buat di bit.ly/Muskitnas MUN 2024. Boleh juga main ke platform kita, ada Instagram, ada TikTok dengan namanya itu Muskitnas MUN. Kita juga punya website mun.museumkebangkitannasional.com. Semua bisa diakses itu informasinya. Kalau ada pertanyaan, ada hal yang mau ditanyakan mengenai detail-detail kegiatan, boleh langsung reach out kita lewat sosial media kita. Gitu ya. Termasuk juga misalnya anak-anak diaspora yang sekolah Indonesia di luar negeri, WNI yang mungkin juga punya anak-anak yang belajar di luar negeri, bisa terus serta juga ya Mbak ya? Sekarang sih masih nasional dulu. Masih nasional dulu ya. Mungkin masih nanti ke depan kita juga sudah mikirkan sih, mungkin gak ya ke depan kita scale up lagi ke internasional. Oke deh. Ya. Tapi ini juga sudah berkembang ya, dari tahun lalu hanya Jabodetabek, sekarang sudah ke seluruh Indonesia. Oh ya, satu lagi Mas kalau boleh nambahin. Gimana? Salah satu benefit juga yang mungkin bisa dipertimbangkan sama anak-anak SMA, karena kompetisi ini nantinya akan didaftarkan di Pusat Prestasi Nasional, ini juga akan jadi satu poin plus ketika mereka nanti menang awardnya, itu bisa dipakai nanti sertifikatnya untuk pendaftaran PTN. Wah ini nih benefit yang harus banyak diketahui oleh calon peserta. Iya, udah fully funded. Benar. Tinggal nyiapin diri sebaik-baiknya, terus kalau menang nanti dapat serangkaian benefit yang tadi sudah dijelaskan. Oke. Saya kembali ke Mas Boy nih, Pak Guru gimana nih? Kenapa sih para pelajar ini harus ikut kegiatan ini? Ada beberapa, sebenarnya ada banyak hal. Cuma kalau kita fokuskan, yang pertama itu tadi yang berkaitan dengan yang Mbak Cindy bilang. Jadi kalau di sekolah internasional atau sekolah dengan kurikulum internasional, kalau anak-anak mau apply ke universitas di luar negeri, salah satu yang harus mereka miliki itu adalah portfolio. Jadi portfolio itu sesuatu yang memang harus disiapkan. Nah, waktu itu kami melihat salah satu yang mungkin belum dilakukan oleh sekolah negeri adalah membangun portfolio itu. Jadi sekarang ini kan anak-anak kita ini saingannya banyak, walaupun nilainya juga cukup baik, tapi kan itu ternyata tidak cukup. Nah, dengan adanya fasilitas Muskitnas MUN ini yang dibuat untuk anak-anak sekolah negeri, itu menjadi benefit yang menurut saya sangat luar biasa, karena kompetisi MUN atau Model United Nation ini sudah cukup diakui, atau sebagai portfolio itu istilahnya sudah cukup oke banget gitu, ketika anak ini sudah pernah bergabung, apalagi ketika sudah memenangkan sesuatu. Jadi itu yang end goal-nya mungkin ya, end goal untuk ketika anaknya misalnya kelas 12 SMA mau menuju kuliah. Kalau untuk yang misalnya belum mau kuliah nih, yang paling bisa atau paling bisa didapatkan itu ya tadi, karena anak-anak kan dilatih untuk berpikir kreatif, berpikir kritis. Jadi mereka dari kegiatan MUN ini bukan cuma melatih membaca, tapi juga menyampaikan pendapat. Itu yang mungkin terlihatnya simple, tapi kan yang menjadi penting adalah bagaimana apa yang disampaikan nanti oleh anak-anak ini itu sudah melalui pemikiran yang cukup berat ya, istilahnya pemikiran berat. Dan juga mereka harus nggak cuma mereka, karena mereka adalah representasi si negara tadi. Betul. Jadi cuma saya nih, misalnya saya Boy sebagai ini, tidak, saya merepresentasikan negara. Jadi anak-anak bisa dapat feel-nya, saya diplomat nih. Nah, jadi ada kebanggaan itu. Jadi semua, kadang-kadang anak-anak ini lucu, kalau boleh sharing dikit tentang, kadang-kadang anak-anak misalnya delegasi biasa, kalau yang sudah cukup pengalaman, mereka sudah sangat tahu nih, misalnya delegasi dari Amerika Serikat ketika membahas topik tentang environment, itu biasanya yang selalu paling bilang enggak setuju. Seperti itu. Jadi ada hal yang udah disiapkan sama mereka. Ada itu tadi sih, 3 hal tadi, berpikir kritis, menyampaikan pendapat, dan portfolio itu tadi. Sampai ke hak vetonya juga harus benar-benar terrepresentasikan gitu ya. Betul. Oke, negara-negara tertentu kan seperti Amerika Serikat dan lain-lain itu juga punya hak veto yang mungkin itu bisa diadu argumentasikan
dengan peserta yang lain ya ketika di MUN nanti. Nah, oke, yang terakhir ini sebelum kita tutup, Mbak Cindy, mungkin ini terkait dengan cakupan bahasa asing yang harus dikuasai ya. Ini terus juga siapa saja yang akan dilibatkan, mungkin ada tambahan sedikit, Mbak? Oke, jadi seperti yang sudah tadi disampaikan, MUN memang biasanya itu lebih dikenal di kalangan teman-teman di sekolah internasional. Nah, sebagai upaya untuk meningkatkan awareness, kami dari Muskitnas berupaya untuk membuat ini lebih inklusif dengan cara modifikasi di dewan-dewan tadi, Mas. Baik. Jadi biasanya MUN itu full bahasa Inggris, tapi di Muskitnas MUN tidak. Khususnya di Dewan Kesejarahan, karena bahasnya topik tentang sejarah kebangkitan nasional, itu akan full dalam bahasa Indonesia. Oke. Jadi anak-anak yang memang sudah berpengalaman di kompetisi debat, tapi mungkin belum pernah ikut MUN, tapi pengen ikutan, boleh gabung di situ. Sementara kalau UNESCO, dia tetap stick dengan bahasa Inggris, sedangkan yang satu lagi yang bahas AI, itu karena dibukanya untuk pemula, mereka-mereka yang belum sama sekali berpengalaman dengan kompetisi serupa, itu boleh bergabung di sana, dan bahasanya boleh memilih, mereka nyaman dengan bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Jadi dengan semua hal tersebut, harapannya bisa mengajak lebih banyak anak lagi untuk gabung di kegiatan ini, untuk tertarik dengan si MUN itu tadi. Baik. Terakhir dari Mas Boy, harapannya juga? Iya, harapannya seperti tadi yang Mbak Cindy sampaikan, kalau sejauh yang saya tahu di Indonesia ini model United Nation ini masih sendiri-sendiri. Jadi memang setiap sekolah bisa mengadakan sendiri-sendiri. Ya. Nah, kali ini Muskitnas mengadakan, semoga yang tadi sudah disampaikan ini terdaftar juga di Pusat Prestasi Nasional. Ya. Semoga event ini atau MUN ini bisa menjadi semacam pionir buat model United Nations, sehingga bisa nantinya menjadi yaitu tadi yang terdepan untuk model United Nation di Indonesia. Baik. Terima kasih Mas Boy, Mbak Cindy atas waktunya. Mudah-mudahan sukses ya kegiatan Muskitnas MUN 2024 dan pesertanya semakin banyak, kualitasnya semakin baik juga ya. Ya. Oke, dan menghasilkan calon-calon diplomat unggul dari Indonesia ya untuk dunia. Ya, amin. Amin. Baik, pendengar, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Mas Boy dan juga Mbak Cindy di program interview khusus hanya di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.